Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Oktariza, NIM 19329016. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi pembelajaran PAI. Yang pertama, strategi penyampaian. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal. Yang kedua, strategi kelompok. Belajar kelompok dilakukan secara beregu. Berbentuk belajar kelompok ini bisa dalam pembelajaran kelompok besar atau klasikal. Yang ketiga, strategi pembelajaran individual. Strategi pembelajaran individual dilakukan peserta didik secara mandiri. Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individu peserta didik. Jenis-jenis strategi pembelajaran dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan rasio pendidik dan peserta didik yang terlibat dalam pembelajaran. Berdasarkan rasio pendidik dan peserta didik yang terlibat dalam pembelajaran, terdapat 5 jenis strategi pembelajaran, yaitu belajar oleh seorang pendidik dengan sekelompok besar. Yang kedua, pelajaran oleh seorang pendidik dengan sekelompok kecil. Yang kedua, berdasarkan pola hubungan pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Berdasarkan pola hubungan pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga, berdasarkan peranan pendidik dan peserta didik dalam pengolahan pembelajaran. A. Pembelajaran yang berpusat pada pendidik. Strategi pembelajaran yang berpusat pada pendidik merupakan strategi yang paling luas, disebut juga strategi pembelajaran tradisional. Yang B. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau disebut student centered strategies. Yang keempat, berdasarkan peranan pendidik dan peserta didik dalam mengolah pesan atau materi pembelajaran. A. Pembelajaran ekspositorik. Strategi ekspositorik merupakan strategi berbentuk penguraian baik berupa bahan tertulis maupun pelajaran yang penyajian verbal. B. Pelajaran heuristik. Strategi pembelajaran heuristik adalah strategi pembelajaran dan bertolak belakang dengan strategi pembelajaran ekspositorik. 5. Berdasarkan proses berpikir dalam mengolah pesan atau materi pembelajaran. A. Pembelajaran deduktif. Dalam strategi pembelajaran deduktif, pesan diolah mulai hal umum menuju kepada hal yang khusus. B. Pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran induktif adalah pengolahan pesan yang dimulai dari hal-hal yang khusus, dari peristiwa-peristiwa yang bersifat individual menuju generalisasi. Pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaran ini pengolahan pesan dilakukan secara campuran. Strategi pembelajaran expository. Strategi pembelajaran expository adalah strategi pembelajaran yang menentukan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok. Keunggulannya, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Kelemahan, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dilakukan terhadap siswa dengan kemampuan mendengar dan menyimak. Strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menentukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Keunggulannya,
SPI dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sendiri dengan cara belajar mereka. Kelemahan. Jika SPI digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 3. Strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi yang menggunakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan. Keunggulannya, memudahkan siswa melakukan penyesuaian. Kelemahannya, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di sampingnya juga harus memerlukan banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.